dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, Kau serta. Terlalu besar Tuhan kasih setiamu yang ada dalam hidup kami. Pengorbananmu atas hidup kami Tuhan. Saat ini, hari Jumat ini Tuhan, kami diperingatkan kembali bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan telah disalibkan untuk kami orang-orang yang berdosa, bagi umat-umat-Mu yang berdosa. Tuhan, kami rindu di hari ini menjadi suatu peringatan bagi kami bahwa kami tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan yang besar, darah-Mu atas hidup kami yang Kau curahkan bagi kami semua. Kami rindu menaikkan pujian syukur bagi Engkau sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih, sebab kami tahu Tuhan, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain kami bersyukur dan bersyukur dalam hadirat-Mu. Dalam pimpinan Tuhan ibadah Jumat Agung di hari ini, dalam pimpinan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu berkarya, supaya kami boleh fokus hanya menyembah dan meninggikan Tuhan. Inilah hidup kami yang kami bawa dan kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pujian bagi Engkau Yesus Kristus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan setiap hati kita tanda ucapan
kuasamu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber, Engkaulah. Kita berdiri bersama-sama ya. Mari dengan segenap hati kita. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Sekali lagi nyatakan, karena salibmu aku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkaulah, Engkaulah, Engkaulah Yesus.
kami percaya Tuhan, Roh-Mu bertahta atas hidup kami. Engkau yang mengurapi kami dan melayakkan kami dalam hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Telah kulihat, silakan duduk Bapak. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, mari semua yang katakan, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa atas hidup kami. Itu semua karena kemurahan dan karena salib-Mu atas hidup kami. Dan kami ada sampai saat ini Tuhan, oleh karena kuasa darah-Mu. Bawa hidupku Tuhan untuk mengenal lebih dekat dalam hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa dalam-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kami mengundang untuk berdiri bersama-sama, nyatakan. Saat Lu masuk ke hati, nikmati hadirat Tuhan dalam kasih dan kuasa-Nya yang mengalir dalam hidup kita. Pujian ku naikkan, Sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku amankan harapan dalam hidupku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku amankan. Percaya bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, dalam masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, dalam masa depan di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku amankan. Mari sekali lagi dengan imanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku amankan. Ku percaya Aku aman dalam-Mu. Ku percaya Ku amankan. Aku percaya Aku aman dalam-Mu, Bapa. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Aku percaya Ku aman dalam-Mu, Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah harapan dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami, sehingga Engkau melayakkan hidup kami menjadi alat-Mu, Tuhan. Kasih setia-Mu itu sejauh timur dari barat, bahkan sampai ke tubir laut. Dosa kami Engkau sudah ampuni kami. Inilah hidup kami, Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau pergi
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Pengampunan yang kau beri, layakkan baharu hidup kami, jadikan kami berarti. Kau setia, kami kasih Tuhan, kasih-Mu nyata bagi hidup kami, pengorbanan-Mu tercurah buat kami.
Sungguh kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat segala yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Engkau menjadikan kami indah. Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh tiada kata yang dapat kami ucapkan selain kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau yang mengangkat hidup kami dan menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama memperingati hari kematian-Mu di atas kayu salib, pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Karena itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi saat ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau yang melawat setiap pribadi kami. Jadikan setiap tanah hati kami tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih-benih firman-Mu. Dan Roh Kudus, Engkau kuasai hamba-Mu, Engkau urapi dan penuhi hamba-Mu. Biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah perkataan Tuhan saja melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama anak Allah yang hidup, kami berdoa. Semua kita yang percaya dan siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Boleh tengok kiri, tengok kanan, jabat tangannya, katakan selamat hari Jumat Agung. Ya. Mari silakan duduk kalau sudah. Pengorbanan Kristus sudah nyata buat kita karena Dia rela mati, tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Hari ini saudaraku kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk kita menikmati anugerah dari salib Kristus, dari darah Yesus yang sudah dikorbankan buat kita. Iya. Menikmati anugerah darah Kristus ya. Oke, kita coba akan lihat, boleh lanjut multimedia. Kita akan lihat natsnya di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 dan ke-11. Iya, karena ini cuma 2 ayat ya, kita akan baca sama-sama. Bisa ya? Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Bersama-sama, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, saudaraku, pewahyuan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos menyatakan bahwa dia mendengar suara yang nyaring dari sorga. Kenapa? Karena firman Tuhan nyatakan bahwa keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapi Tuhan, itu nyata di hadapan umatnya. Itu diperoleh dan menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Oke, boleh lanjut saudaraku. Tetapi dalam realitasnya saudaraku ada begitu banyak orang Kristen yang hidup dalam 2 realitas iman. Ini tidak bisa kita pungkiri, seringkali kita ada di dalam keadaan yang bertolak belakang di dalam realitas iman kita. Di satu sisi kita percaya, kita meyakini bahwa kita sudah menerima keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Tapi seringkali saudaraku di dalam kegagalan kita, di dalam kejatuhan kita, ketika kita
menjalani kehidupan ini di dalam tantangan, masalah, bahkan sakit penyakit yang kita alami, bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi yang tidak baik yang kita alami dan terjadi dalam hidup kita, seringkali kita merasa bahwa kita masih ada dalam kekalahan, bahkan kita merasa dituduh, diintimidasi, bahkan kita masih merasa bahwa kita mungkin adalah orang-orang yang tidak menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa di dalam Kristus. Sehingga ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam kekalahan, bahkan mungkin mengguncang iman kita. Saya mau katakan saudaraku, hari ini Kitab Wahyu membukakan sebuah realitas, sebuah kenyataan rohani yang mungkin tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita selami, tetapi realitasnya ada peperangan rohani antara kita, umat Allah, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima tentang kuasa yang datang dari darah Yesus, dari salib Kristus, melawan pendakwa itu yang siang dan malam mendakwa kita, yang menuduh kita, yang mengintimidasi kita, yang mengguncangkan iman kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang merasa tertuduh dan ada di dalam kekalahan. Ya, oleh karena itu saudaraku, kita hari ini mau belajar sebuah realitas kebenaran. Apa itu? Coba boleh lanjut multimedia. Dikatakan kabar baiknya jelas firman Tuhan nyatakan. Kemenangan itu, keselamatan itu adalah bagian yang saya dan saudara sudah peroleh. Karena sesuatu yang sudah diberikan melalui darah Yesus Kristus. Peristiwa salib membuktikan bahwa dia sudah menanggung semua kutuk kita. Intimidasi iblis tidak lagi berdasar, tidak lagi punya dasar hukum. Kenapa? Karena semua Tuhan sudah tanggung. Waktu dia menyelesaikannya dari kayu salib, dia berkata, tetelesai, sudah selesai. Artinya semua kesalahan kita, semua kutuk kita, semua pelanggaran kesalahan, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa, semua sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Amin. Oleh karena itu saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini seperti yang menjadi temanya saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk kita boleh menikmati kemenangan dari anugerah yang Tuhan sudah berikan melalui peristiwa penyaliban Kristus di atas kayu salib. Darahnya tercurah buat saya dan saudara. Oleh karena itu pertanyaannya buat kita, bagaimana kita bisa mengalami ya anugerah kemenangan melalui darah Kristus itu. Yang pertama, boleh lanjut multimedia. Ayat yang ke-11 tadi bilang begini. Dan mereka mengalahkan dia. Siapa dia? Si pendakwa itu. Mereka, orang-orang percaya. Mereka adalah orang-orang yang menerima anugerah darah Kristus Yesus. Sudah mengalahkan iblis. Sudah mengalahkan si pendakwa itu. Oleh darah anak domba. Seperti yang saya katakan tadi saudaraku, dalam sebuah realitas firman Tuhan sudah nyatakan. Oleh karena darah anak domba kita beroleh kemenangan, anugerah yang dari Tuhan. Karena itu yang pertama saudaraku, yuk. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berkemenangan untuk menikmati anugerah melalui darah Kristus. Lawan saudaraku setiap tuduhan iblis, intimidasi iblis dengan kuasa firman. Makanya hidupmu harus diisi dengan firman. Hidupmu harus penuh dengan firman. Jangan isinya itu apa, drama Cina sekarang ya. Pengennya jadi CEO mulu ya. Penuh dengan firman. Waktu iblis tuduh engkau, waktu iblis intimidasi engkau, sekalipun engkau saat
ini dalam keadaan jatuh, dalam keadaan gagal, bahkan mungkin engkau saat ini sedang ada dalam sakit penyakit, engkau bisa hidup berkemenangan karena engkau mengerti firman Tuhan bahwa darah anak domba itu, darah Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib sudah mengalahkan segalanya dari semua tuduhan iblis itu. Amin. Si iblis, si pendakwa itu pekerjaannya menuduh siang dan malam. Sekali lagi saudaraku, iblis itu punya strategi selalu menimbulkan kebimbangan, menimbulkan keraguan, menimbulkan pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang bimbang, ragu, dan takut. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang putus asa dan tidak lagi ada di dalam iman. Itu selalu yang iblis lakukan di dalam hidup orang percaya, di dalam berbagai hal yang terjadi. Iblis selalu menimbulkan rasa ragu-ragu, ketakutan, kebimbangan, supaya kita menjadi orang-orang yang kalah, menjadi orang-orang yang undur iman, yang tidak lagi menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saudaraku, ya, lawan tuduhan iblis itu dengan kuasa firman Tuhan. Ya, jangan berdialog dengan perasaan, tetapi lawan dengan kebenaran kuasa firman. Jangan izinkan iblis terus bicara. Ya. Bukankah buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Ini sudah terjadi dialog antara Hawa dengan iblis. Oh, Hawa bilang, oh enggak, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh kami makan, yang di tengah-tengah itu. Kalau kami makan, maka kami akan mati. Iblis langsung bilang, oh tidak, sekali-kali kamu tidak akan mati. Justru ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mulai bimbang, mulai ragu. Dia lihat, itu si Hawa lihat buahnya kan. Kayaknya menarik hati. Halo para pria, jangan kau pandang wanita lama-lama. Kau pandang dia lama-lama kelihatannya menarik hatimu. Kayaknya enak untuk dimakan. Lalu kau mengingininya dan kau sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Waktu kita berdialog dengan perasaan, maka iblis akan buat kita jadi bimbang. Iblis akan buat kita jadi meragukan firman Tuhan. Dan kita akan jatuh di dalam kekalahan. Yang mengerti boleh bilang amin. Waktu Martin Luther King, saudaraku, di dalam pelayanannya, dalam kehidupannya yang begitu rohani untuk mempelopori kegerakan baru di dalam dunia kekristenan dengan kembali kepada Alkitab, sola fide, ya, sola gratia, oleh karena anugerah, sola scriptura, apa tuh ya? Lupa tuh saya. Oleh karena iman, ya. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan seperti itu, iblis intimidasi dia dengan pernyataan, dosamu tuh banyak, jangan belagu lu, jangan sok suci lu gitu ya. Ditulisin sama iblis dalam imajinasi rohnya dia. Hari ini kamu bikin ini, hari ini kamu bikin ini, hari ini dosamu begini, kamu begini, kamu begini. Wah, banyak sekali saudaraku. Ya, tetapi saudaraku, dia mengerti betul tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu dia dalam imajinasinya dia ambil cat merah ya yang melambang tentang darah Kristus. Lalu dia cat itu semua. Dia bilang, betul, aku penuh dengan dosa. Tapi darah Kristus sudah mengampuninya. Lalu dia hapus itu dengan cat warna merah ya. Dengan darah Kristus. Sehingga menunjukkan sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Sudah putih menjadi salju. Yang mengerti boleh bilang amin. Jangan izinkan engkau berdialog dengan iblis. Bayangkan Yesus saja ditantang saudaraku. Jika engkau anak Allah. Ini Yesus dalam posisi dia lagi lapar. Habis puasa 40 hari, 40 malam.
Di tengah-tengah keadaan secara manusia dia sedang lapar-laparnya. Tiba-tiba ditantang, jika engkau anak Allah. Kalau saya mungkin jadi saya bilang gini, lu songong lu iblis ya. Emang gua bener anak Allah. Buktikan, rubahlah batu ini menjadi roti. Perlu dibuktikan. Jangan izinkan saudaraku, iblis mengambil bagian dalam hidupmu untuk pembuktian engkau hebat, engkau luar biasa, engkau menjadi orang yang pandai, engkau menjadi orang yang besar. Tidak perlu saudaraku. Ya. Kemarin ada yang nonton video yang saya kirim di media sosial. Saya tersyok-syok saudaraku, ada orang yang bawa mobil kayak begitu saudaraku. Ya, saya lagi jalan mau masuk pintu tol saudaraku. Tiba-tiba dia mepet, dia terus pepet. Padahal mobilnya lebih bagus dari mobil saya. Saya Innova Barong Old katanya ya, Innova Old. Udah dengernya aja gak enak banget ya. Innova Barong Old, Innova Barong lama maksudnya gitu ya. Innova Barong tua, ini Zenic terbaru saudaraku. Dia pepet mobil saya. Saya pikir mau masuk pintu tol yang saya mau masuk gitu ya. Akhirnya saya ngerem gitu ya, saya ngerem, saya berhenti total saudaraku. Saya liatin ini orang mau kemana gitu ya. Dia pepet habis mobil saya. Totonya dia malah nyelonong ke kiri lagi gitu ya. Saya sampai tepuk jidat. Tuhan kok ada ya orang bawa mobil kayak begini ya. Terus perlu pembuktian, kejar dong di jalan tol gitu ya. Nggak perlu saudaraku. Amin. Padahal yang saya bingung, mau lewat sini kek, mau lewat sini kek, mau ke kiri kek, tembus-tembusannya sama di jalan itu juga. Di jalan tol Jakarta Tangerang, kan bingung kan. Tapi ada rupanya orang model kayak begitu ya. Sekali lagi saudaraku, jangan izinkan iblis mengambil bagian dalam perasaanmu. Lawan dengan firman Tuhan. Amin. Oke, boleh lanjut saudaraku. Dasar kemenangan kita sudah mutlak saudaraku. Firman Tuhan berkata, darah anak domba membungkam tuduhan kita. Darah Kristus adalah bukti bahwa hukuman kita sudah dibayar lunas. Percayalah saudaraku, ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Lebih-lebih sekarang kita yang ada di dalam Kristus. Engkau dan saya pasti diselamatkan. Jangan ada keraguan. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berjalan dalam kehendak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Nanti kalau kita akan bahas ini di hari Minggu ya. Lebih jelasnya nanti di hari Minggu tentang perkara ini ya. Tidak ada lagi dasar tuduhan yang menggoyahkan posisi kita di dalam Kristus. Dengar, tidak lagi ada yang menggoyahkan posisi kita, keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Tidak ada. Paulus bilang apa? Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Penindasankah? Kelaparankah? Aniayakah? Bahaya pedangkah? Ketelanjangankah? Penjarakah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Sadari dan pahami bahwa keberadaan kita ada di dalam Kristus oleh karena anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Iblis telah dilemparkan ke bawah. Artinya saudaraku, kemenangan kita itu bersifat final. Tidak lagi dapat diganggu gugat. Siapapun tidak dapat mengganggu gugat. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berhak mewarisi kerajaan sorga. Sehingga kita tidak lagi berperang untuk menang. Tapi kita berperang dari kemenangan. Kita tidak berperang untuk cari pahala supaya masuk sorga. Ya, kita tidak cari pahala dalam perbuatan baik kita, dalam perjuangan kita untuk pupuk pahala supaya kita ditimbang nanti masuk sorga atau masuk neraka. Enggak. Tapi saudara dan saya sudah memperoleh anugerah keselamatan itu. Bagian kita adalah kerajaan sorga.
Karena itu kita berperang dari kemenangan kita. Kita mengisi kehidupan kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada Kristus, sehingga kita hidup di dalam kebenaran, sehingga kita hidup menjadi pribadi yang berbuat baik, memperoleh anugerah Tuhan, karena kita tahu hidup kita sudah ada di dalam anugerah Tuhan. Oke, lanjut. Firman Tuhan adalah senjata. Ya, saudaraku, sekali lagi sadari, waktu engkau baca firman, waktu engkau renungkan firman, itu pedang roh, itu senjata kita. Kalau yang namanya pedang, itu berbeda dengan perisai. Kalau perisai itu yang kita kenakan untuk bertahan, ya, namanya perisai iman. Ada serangan, tidak mengenai, tidak menembus kepada diri kita. Tetapi kalau pedang, gunanya untuk apa? Senjata untuk nyerang, untuk lawan, untuk babat, untuk hajar. Artinya saudaraku dengar baik-baik, firman bukan sekedar hiburan, bukan untuk bertahan, bukan untuk sekedar hanya selingan supaya kita tetap teguh. Enggak, firman Tuhan itu senjata yang aktif, yang efektif untuk kita menyerang setiap siasat iblis, untuk kita menyerang setiap tipu daya iblis melalui firman Tuhan. Amin. Karena itu sekali lagi saudaraku, gunakan firman untuk melawan iblis dengan segala tipu dayanya, dengan segala tipu muslihatnya. Iblis selalu mencari cara saudaraku untuk menjatuhkan iman kita. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan bahwa dalam realitas kebenarannya, darah Yesus sudah memberi kita kemenangan. Karena itu lawan setiap tipu daya iblis dengan kuasa firman Tuhan. Amin. Oke, yang kedua, masih di ayat 11 saudaraku. Firman Tuhan bilang, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Wow, ternyata saudaraku dengar baik-baik. Kesaksian kita, cerita tentang kehidupan pertolongan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Cerita tentang bagaimana kehebatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu menjadi penuh otoritas, penuh kuasa untuk menghancurkan kuasa iblis. Untuk menghancurkan tipu daya iblis, untuk membungkam kesombongan dan tipu muslihat iblis di dalam hidup kita. Karena itu yang kedua saudaraku, saya mau katakan bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkemenangan melalui darah Yesus. Anugerah melalui darah Kristus itu yang sudah diberikan buat kita. Yang kedua, bangun kehidupan yang penuh kesaksian. Bangun kehidupanmu bercerita tentang betapa hebatnya Tuhan. Kemarin saudaraku, sebenarnya saya rada-rada males gitu ya. Tapi saya ingat firman ini saudaraku. Membuat akhirnya saya tetap mau juga gitu ya. Saya diundang sama Bang Toga, karena Bang Toga kerja di hotline. Ada rekannya minta narasumber gitu ya, yang menceritakan tentang pengalaman kehidupan. Ya, dan akhirnya saya mau, dan kemarin saya menceritakan. Dan hostnya saja saudaraku, waktu mendengar cerita pengalaman hidup saya, dia mengalami, dia merasakan sungguh-sungguh bagaimana anugerah Tuhan itu begitu luar biasa, memberkati kehidupan orang yang dipilih Tuhan dan menjadi begitu efektif dan maksimal dalam kehidupannya. Sekali lagi saudaraku, yuk bangun kehidupanmu dengan penuh kesaksian. Jangan tutup mulutmu dan jangan bungkam mulutmu, tapi ceritakan tentang setiap pengalaman kehidupan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu, biar semua orang boleh mengalami pertolongan yang sama yang engkau rasakan. Amin. Membungkam setiap tipu siasat iblis di dalam kehidupan orang. Makanya saya bercerita ya,
Setiap kali ada orang dalam keadaan mereka dalam terpuruk, mereka sedang dalam keadaan jatuh, saya bercerita tentang bagaimana pengalaman kehidupan saya sampai titik nol. Ketika kita tidak lagi sanggup untuk berpikir, di saat kita sudah tidak lagi sanggup untuk menyelamatkan diri, kita bergantung saja sama Tuhan. Dan Tuhan yang buka jalan dalam kehidupan kita, melakukan perkara-perkara yang hebat, membebaskan dan menyelamatkan kita. Dan itu menjadi sebuah pengakuan iman. Amin. Kesaksian orang percaya, kesaksian saya, kesaksian saudara, itu bukan hanya sekedar cerita kehidupan yang kosong belaka, yang hanya cuma cerita omong kosong begitu ya. Tapi cerita tentang pengalaman kehidupan kita itu menjadi sebuah pengakuan iman dalam kehidupan orang percaya. Membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Makanya seringkali saya tanya, ada nggak di sini yang belum pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya? Nggak ada ya. Saya percaya saudara punya cerita. Kalau saudara tanya saya, wah bisa dari pagi sampai malam saudaraku. Kemarin hanya tayangan 1 jam, nggak cukup. Ya, 1 jam itu terlalu singkat. Baru cerita akhirnya kepotong-potong ceritanya ya. Ya saya ngikutin dinamikanya saja begitu ya. Terlalu cepat. Jadi kalau bercerita tentang Tuhan saudaraku, itu menjadi sebuah kesaksian iman kita, pengakuan iman kita tentang betapa hebatnya Tuhan. Dan itu membungkam setiap tipu muslihat iblis. Sebab itu kesaksian bukan saja untuk orang lain, tetapi yang terutama untuk diri kita sendiri. Amin. Saya pernah bercerita waktu kemarin pandemi saudaraku. Dalam realitas, kenyataannya, ya pendeta juga butuh uang kan. Pendeta juga hidup kan, perlu bayar anak sekolah tetap jalan, bayar listrik tetap jalan kan. Jadwal yang saya sudah persiapkan tahun 2020 full, tak bersisa. Yang mulai pertama kali, Pak mohon maaf ya dibatalkan. Sampai akhirnya nggak ada cerita lagi. Ya memang semua orang tahu, semua batal begitu ya. Kosong, tidak ada jadwal sama sekali. Bahkan kita pun di gereja tidak bisa ibadah. Berapa bulan? 4 atau 5 bulan kita tidak bisa ibadah. Ya jemaat mulai persembahannya turun. Secara otomatis juga kan, persembahan kasih dari gereja buat saya turun. Ini realitas. Tapi saya saat itu saudaraku sama sekali tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena saya pernah melewati masa yang jauh lebih sukar waktu itu. Apa yang menjadi pengalaman saya? Kalau dulu Tuhan tolong saya percaya Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah itu. Yang dahulu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya, kuasanya, kasihnya, anugerahnya tidak pernah berubah. Maka Tuhan yang sama juga akan menolong saya hari ini. Amin. Dan itu dalam realitasnya menjadi sebuah pengakuan iman yang meneguhkan hati saya. Sehingga saya tidak takut, saya tidak khawatir tentang apa yang menjadi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan saya adalah pemelihara hidup kami. Amin. Hari ini firman Tuhan mau ingatkan saudaraku, yuk bangun kehidupan penuh dengan kesaksian. Bukan saja untuk membungkam tipu daya iblis kepada orang lain. Tapi yang terutama, bungkam mulut iblis untuk menjadi pengakuan iman bagi diri kita sendiri. Supaya hidupmu dan hidupku selalu berkemenangan. Amin. Oke, boleh lanjut. Kesaksian sebagai senjata rohani. Kesaksian berarti menyatakan apa yang Kristus sudah lakukan. Menolak kebohongan iblis dengan segala tipu dayanya. Dengan kebenaran. Sebuah kesaksian hidup. Pengalaman hidup yang menjadi sebuah realitas kebenaran yang terjadi
itu akan menolak, akan membungkam semua kebohongan iblis. Iblis boleh berkata, kamu berdosa. Kita akan menjawabnya, apa? Aku sudah ditebus. Iblis bisa berkata, kamu orang yang gagal, kamu orang yang jatuh. Tetapi kita bisa menjawab, kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia. Kita telah menerima anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan karena telah terima kemurahan Tuhan. Hidup kita berarti bukan karena kita hebat. Hidup kita berarti oleh karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Amin. Karena itu sekali lagi saudaraku, yuk bangun kehidupanmu dalam kesaksian yang hidup menjadi sebuah pengakuan iman. Boleh lanjut, kesaksian itu aktif bukan pasif. Orang percaya tidak akan diam menghadapi tuduhan. Jadi waktu engkau diintimidasi oleh iblis, kau sakit, gak sembuh lagi, mati kau gitu ya. Jangan terima aja, ya udah nasib, mati deh sebentar lagi. Tolak. Siapa bilang tubuhku rumah sakit? Siapa bilang tubuhku sarang penyakit? Tubuhku bait Allah, tubuhku sehat, aku kuat. Tolak. Bukan pasif, diam saja terima nasib. Enggak, orang percaya tidak boleh diam menghadapi tuduhan iblis. Mari berbicara, mengaku dan berdiri dalam kebenaran. Amin. Saya percaya melalui kesaksian kita, iblis akan dibungkam. Kebohongannya, tipu dayanya akan dibungkam sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami anugerah kemenangan dari darah Kristus supaya kita tidak hidup di dalam intimidasi dan kekalahan dari si pendakwa itu. Ayat 11 bilang begini saudaraku, bagian terakhir. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bayangkan saudaraku, keteguhan hati, keteguhan iman orang-orang percaya sekalipun ditantang dengan maut. Firman Tuhan bilang mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada kematian sekalipun. Mereka tidak goncang, mereka tidak goyah, iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, hidup dengan iman yang teguh. Tidak bisa tidak saudaraku. Engkau bisa lawan tipu daya iblis. Engkau bisa lawan intimidasi iblis dalam hidupmu ketika kita sungguh-sungguh punya iman yang teguh. Karena itu saudaraku, saya mau katakan berita di luar sana semakin hari semakin menakutkan. Betul kan apa yang menjadi prediksi saya beberapa minggu yang lalu? Saya bilang tinggal tunggu emas mau lonjak naik setinggi-tingginya lagi atau ngejomplang jatuh. Saya sudah prediksi saudaraku. Ini permainannya ya balik lagi saudaraku. Semua permainan orang-orang yang punya duit begitu ya. Bayangkan saja Turki saja negara saudaraku. Sebuah negara membeli emas sampai berton-ton waktu harga emas lagi di puncak-puncaknya kemarin. Kemarin harus menjual lagi berton-ton. Kenapa? Karena tadinya mau dijadiin cadangan, tapi melihat gejolak perang, akhirnya dengan terpaksa harus lepas lagi berton-ton. Bayangkan, ruginya berapa leha? Ini gak main-main loh. Wong per gramnya aja kacak berapa? Turunnya lumayan ya, gopean mah ada ya. 500 ribuan ada, mungkin lebih kali. Ya. 1 gram. Kalau berton-ton, saya mau katakan saudaraku, berita di luar sana semakin menakutkan, semakin mencekam. Jangan takut, percayalah Tuhan pemelihara hidupmu. Jangan menyerah terhadap tekanan dunia ini. Jangan putus asa, apa yang terjadi percayalah, semua tetap ada dalam kendali Tuhan.
Intimidasi iblis tidak berlaku dalam hidup kita ketika hidup kita penuh dengan iman yang teguh. Iblis bisa memperdaya kita, iblis bisa menipu kita dengan segala tipu muslihatnya, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Ingat selalu bahwa anugerah kemenangan itu sudah diberikan Kristus untuk saya dan saudara. Apa buktinya? Dia rela mati buat kita. Selagi kita masih berdosa, selagi kita masih jauh dari Tuhan, selagi kita belum mengasihi Tuhan, Dia sudah rela mati buat kita. Itu menjadi satu bukti saudara dan saya begitu dikasihi Tuhan. Dia rela mati buat kita ketika kita masih berdosa. Sehingga itu menjadi sebuah jaminan anugerah kemenangan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Oke. Boleh lanjut saudaraku ya. Pernyataan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini berbicara sekali lagi tentang totalitas penyerahan. Sekali lagi saya mau ingatkan ya. Jangan hanya sampai kata percaya. Tapi belajar untuk mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Total serahkan hidupmu, hidup matimu ke dalam rancangan Tuhan. Percayalah Tuhan yang akan memelihara dan memberkati hidupmu. Saudara, kemarin saya waktu lagi kesaksian itu, saya coba renungkan kembali ya. Saya pikir-pikir memang sebuah langkah yang begitu nekat. Begitu, mungkin kalau orang zaman sekarang bilang langkah gila gitu ya. Pantas saja engku-engku saya, itio-itio saya, ako-ako saya semua marah gitu ya. Waktu saya bilang saya jadi pendeta full timer gitu ya. Sampai mereka bilang, lu tuh masih muda, masih potensi, lu ngapain jadi pendeta sekarang, nanti aja kalau lu udah tua, kalau lu udah kagak kuat lagi kerja, baru lu jadi pendeta, ngapain sekarang jadi pendeta, begitu ya. Saya pikir-pikir memang sebuah langkah yang berani sekali gitu, untuk tinggalkan semua pekerjaan, lalu memilih untuk full timer. Sesuatu yang pasti ditukar dengan tidak pasti. Tapi karena itu kehendak Tuhan, saudaraku, saya melangkah dengan iman. Dan realitanya sampai hari ini, satu jawaban saudaraku, hidup saya justru jauh lebih maksimal, jauh menjadi berkat bagi banyak orang ketika saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya menjadi seorang hamba Tuhan. Amin. Sekali lagi saudaraku, yuk. Ini bicara tentang totalitas penyerahan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Kesetiaan itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita melangkah dalam iman, tetaplah percaya kepada Tuhan. Oke, lanjut. Sebagai bagian yang terakhir, iman yang menang adalah iman yang bertahan. Iman bukan iman yang sesaat, tetapi iman yang tetap berdiri dalam penderitaan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun kambing domba lepas dari kawanan, tapi aku akan tetap beria-ria menyembah Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kalau Tuhan yang kami sembah mau melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Tapi sekalipun tidak, kami tidak akan menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Satu pengakuan iman yang teguh di dalam Tuhan. Tetap percaya saat doa tidak dijawab, bahkan saat tekanan datang, tetap mengikut Tuhan walaupun di dalam segala kehilangan. Percayalah saudaraku, apa yang menurut orang dunia adalah sebuah kerugian. Ketika kita mengalami kehilangan, tapi di dalam Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih baik untuk kita memperoleh pelipat gandaan. Kita percaya seperti Ayub. Mungkin secara logika kita akan berkata bahwa Ayub adalah manusia yang sangat rugi. Tapi dalam realitas imannya, dia memperoleh 2 kali lipat dari apa yang pernah dia miliki. Sekali lagi, miliki iman yang teguh sampai akhir kehidupan kita tetap percaya dan andalkan Tuhan. Amin. Yuk kita akan datang sama Tuhan, kita naikkan pujian.
Karena salibmu ya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Piano dengan lembut mengalunkan pujian ini. Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi hari ini. Satu kebenaran, salib Kristus memberikan anugerah kemenangan buat saya dan saudara. Oleh karena itu, apapun yang kau alami hari ini, tekanan hidup, persoalan, masalah, pencobaan, bahkan penderitaan dan sakit penyakit yang kau alami, hari ini Tuhan mau ingatkan sebuah realitas kemenangan, bahwa melalui darah Kristus Yesus yang sudah tercurah buat saudara dan saya, kita menerima anugerah kemenangan itu. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, lawan setiap tuduhan iblis dengan kuasa firman Allah. Jangan izinkan iblis berdialog dengan perasaanmu. Sadari bahwa kemenangan itu sudah menjadi bagian milik kita dengan bersifat final. Kita tidak berperang untuk menang, tapi kita berperang dari kemenangan kita. Karena itu gunakan firman Tuhan sebagai senjata yang aktif menyerang tipu daya iblis, menyerang semua intimidasi iblis dalam hidup kita. Yang kedua, bangun hidupmu penuh dengan kesaksian. Ceritakan tentang betapa hebatnya Tuhan dalam hidupmu. Sebab kesaksian kehidupan itu bukan sekedar cerita, tapi itu menjadi sebuah pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan alam semesta ini, bahwa kita orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, dan itu akan meneguhkan iman kita. Kesaksian akan menjadi sebuah senjata rohani yang membungkam semua kebohongan iblis. Sebab itu kesaksian harus aktif, tidak boleh pasif. Kita harus berkata-kata, harus berani bicara di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, firman Tuhan ingatkan bagaimana kita bisa menerima, menikmati anugerah kemenangan darah Kristus ketika kita hidup dengan iman yang teguh. Keadaan dunia semakin menakutkan, membuat kita dapat putus asa, kehilangan pengharapan. Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, anugerah kemenangan itu sudah menjadi bagian milik kita. Apapun yang terjadi, percaya Tuhan tetap baik. Tuhan tetap pelihara hidup kita. Tuhan tetap setia. Serahkan hidupmu total kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi percayakan seluruh keberadaan hidupmu kepada Tuhan. Miliki iman yang teguh. Apapun yang terjadi, tetap percaya dan iring dia dengan penuh kasih. Mari kita berdiri bersama-sama, nyatakan sekali lagi pujian ini.
karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya karena salibmu kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Oleh karena itu saat ini Tuhan, biar layakkan kami untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Biar kami sungguh-sungguh pagi ini mengalami lawatan dan jamahan Tuhan, pembaharuan hidup, kemenangan, bahkan pengampunan dosa terjadi, memulihkan dan memberkati hidup kami. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini berbeda saat kami datang, sebab di tempat ini Tuhan sudah melawat hidup kami. Tuhan sudah memberikan kekuatan baru, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu dan jalan keluar buat setiap masalah kami. Bahkan kesembuhan ilahi, mujizat Tuhan terjadi saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati, melayakkan kami untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk perjamuan kudus ini. Amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Pemuji dapat menaikkan pujian ini dari awal. Saya mengundang perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari Engkau memberkati roti dan anggur ini, supaya kami boleh layak makan sehidangan dengan Tuhan. Melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini kami boleh mengingat sungguh kemenangan sejati itu menjadi bagian milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima anugerah berkat yang datang dari Tuhan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
jemaat kita pakai berdiri bersama-sama. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Baik, kalau semua sudah, saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan kita. Sebab inilah roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya firman Tuhan berkata, engkau sudah disembuhkan. Hari ini percaya dan pegang janji firman Tuhan, apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Percaya apa yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, intimidasi yang sedang engkau alami. Percaya Tuhan sudah memberikan engkau kekuatan, kecakapan, kemampuan untuk menanggung segala sesuatu. Dan Tuhan sudah memberikan engkau jalan keluar yang terbaik untuk masalahmu. Hari ini dengar apa kata firman Tuhan sebelum kita memakan roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh pegang cawan anggur di tangan kanan kita. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan, pelanggaran kita. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, menjadi putih seperti salju, sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil, mengampuni bahkan menyucikan segala dosa, kejahatan, pelanggaran kita. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Kau Bapakku yang baik. Anugerah-Mu tercurah. Mari jemaat, jangan berdiam diri. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Anugerah kemenangannya sudah diberikan buat kita. Karena Dia sudah rela mati tergantung di atas kayu salib buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Kau mengasihi. Anugerah-Mu sempurna bagi
rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau sungguh berarti, Engkau sungguh berharga di dalam hidup kami. Anugerah yang dari-Mu Tuhan yang membuat hidup kami menjadi berharga dan berarti. Kami bangga punya Tuhan Yesus dan kami percaya kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan buat kami melalui darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib, memberikan anugerah kemenangan itu menjadi bagian milik setiap kami. Orang-orang yang menaruh harap, orang-orang yang menaruh percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat firman-Mu, kami terima berkat perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nanti cawan-cawan anggur jangan dibuang sembarangan, nanti petugas akan mengumpulkannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari persiapkan. Ya, sambil cawan-cawan dikumpulkan. Kita akan persiapkan persembahan dalam rumah Tuhan melalui amplop yang telah tersedia untuk Bapak Ibu atau lewat kris yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa persembahan dan kita akan berdoa. Oke, kita akan berdoa. Satukan hati, kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia yang kerjakan dalam hidup kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur, saat ini kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan keuangan yang kami telah persiapkan, baik lewat amplop yang kami bawa, melalui hamba-hamba Tuhan, dan juga lewat kris yang akan persiapkan. Dan kami percaya semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti Bapak Ibu tidak perlu ke depan, nanti ada tim bendahara yang akan kolek kepada Bapak Ibu. Pujian bagi Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku
padang yang berumbu hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membimbingku ke arah yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Baik, kedua, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sama-sama semuanya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Yes. Silakan Pak Gembala. Iya, saya pikir tidak ada pengumuman yang penting, tetapi diinformasikan buat para pria, jangan lupa hari ini nanti jam 12 ya, benar ya? Jam 12 kita kumpul di gereja untuk bersama-sama. Oh, kumpulnya setengah 12. Ya, jam 11.30 berarti ya. Jam 11.30 kumpul di gereja, jalan jam 12 dari sini ke acara camp kita ya, camp pria. Jangan lewatkan, nikmati hadirat Tuhan, biar setiap pria diberkati. Amin. Oke, katanya jangan lupa makan dulu, karena panitia tidak menyiapkan makan siang gitu ya. Makan masing-masing gitu ya. Oke, yang kedua, diinformasikan bahwa ibadah raya ketiga akan dimulai pada awal April ini. Minggu pertama tanggal 3 ya, 3 April 2000, tanggal 5 ya. Ya 5, tanggal 3 mah ini hari ya. Tanggal 5 ya, 5 April 2026 ya, pukul 4 sore atau jam 16 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya sahabat, teman, saudara yang nggak bisa ibadah pagi, bisa diajak di ibadah sore ya, di ibadah raya ketiga. Baik, mungkin itu saja yang mau ditekankan saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama, kita bangkit berdiri kembali, kita akhiri ibadah kita dengan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
mengabulkan segala permintaan kami. Seperti apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan Yabes. Sehingga hidupnya terlepas dari segala kesakitan, penderitaan, malapetaka. Demikian kehidupan kami. Boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Satu jaminan kebenaran yang Tuhan nyatakan buat kami. Bahwa kematian-Mu di atas kayu salib menjadi sebuah anugerah kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, orang-orang yang percaya. Oleh karena itu biarlah Tuhan, segala intimidasi iblis, segala hal-hal tipu daya iblis yang membuat keraguan, kebimbangan di dalam hidup kami, hari ini firman-Mu mematahkannya, sehingga kami menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini Kau memberkati setiap kami yang datang beribadamu kepadamu. Terlebih lagi buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali kami percaya semua jerilah kami, pengabdian kami, Tuhan Yesus yang melimpahkan berkat anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati untuk gereja-Mu Tuhan. Khususnya buat sebentar para pria-pria Kristus Katarizo di tempat ini akan mengadakan camp di Sukabumi. Kami percaya Tuhan menyertai memberkati acara ini. Perjalanan kami pergi dan pulang mendapat penjagaan perlindungan daripada Tuhan. Semua acara boleh berjalan dengan baik. Bahkan pengurapan-Mu turun buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang efektif. Bahkan setiap kami para pria, sungguh melalui camp ini Tuhan kami kembali disegarkan. Kami boleh kembali diingatkan, bahkan ditegur, dibaharui hidup kami menjadi pria-pria sejati di dalam Kristus. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati buat acara Pasca pemuda remaja Tuhan, Katarizo Ero Generation. Kami percaya Tuhan yang memberkati acara Pasca di hari besok Sabtu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak yang menjadi pembicara. Tuhan berkati semua para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati orang-orang muda-Mu mengalami lawatan dan berkat Tuhan. Bahkan buat ibadah Paskah kami besok hari Minggu Tuhan, kami percaya juga Tuhan memberkatinya. Engkau tuntun pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya gereja ini akan menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa, untuk meneguhkan banyak jiwa, memuridkan banyak jiwa, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa penuh di dalam Kristus, menjadi umat yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri, sehingga kami siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan Kau yang menuntun juga bangsa negara kami Indonesia di dalam kasih dan anugerah-Mu. Di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh dengan gonjang-ganjing dan permasalahan-permasalahan yang global, kami mohon anugerah-Mu buat Indonesia. Karena itu berkati pemerintahan kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh jajaran ke bawah, bahkan juga anggota legislatif, yudikatif, semua Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan, tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dengan penuh hati yang bijaksana, pengurapan yang dari Tuhan bagi hidup mereka. Dan kami percaya Indonesia tetap terselamatkan, Indonesia tetap terjaga, terpelihara, karena ada kami orang-orang percaya yang berseru, berdoa, memohon anugerah-Mu buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari anugerah-Mu Tuhan memberkati buat jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Secara khusus kami mau bawa Ibu Wati Tuhan. Kami bersyukur kemarin proses operasi pemasangan
di jantungnya boleh berjalan dengan baik. Kami mohon pemulihan, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati kesehatan Ibu Wati. Di dalam nama Yesus, pulih kembali dapat bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua umat-Mu di dalam tangan kasih pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, menyertai hari-hari kami, apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan dalam kebenaran firman-Mu, tangan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Dan biar damai sejahtera Tuhan turun melingkupi hidup kami, penuh kebahagiaan, penuh sejahtera yang dari Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Oleh karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Hari Jumat Agung, tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat pagi, selamat Hari Raya Jumat Agung. Tuhan tetap setia, Tuhan memberkati.